Baik, pada langkah kelima ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat form menu di VB6. Langsung kita buka saja VB6-nya. Baik, langsung saja di sini kita tambahkan sebuah form baru dengan cara klik kanan di sini, pilih add dan pilih form. Nah, di sini kita pilih form, open. Ya. Kita ganti nama dari form ini atau name dari form ini menjadi menu, karena ini akan menjadi form menu nantinya. Dan captionnya atau judul dari form ini kita ganti menjadi aplikasi mahasiswa. Nah, setelah kita atur seperti itu, kita tekan Ctrl E. Nah, sekali lagi saya sebutkan, tekan Ctrl E. Nah, maka akan muncul sebuah menu editor seperti ini. Langsung saja kita ketikkan misalkan file. Kita buat namenya mn file. Nah, ini jika kita tulis seperti ini, maka jadinya nanti akan seperti ini. Jika di sini tidak ada tampilan seperti apa-apa, hanya form kosong. Jika ini kita okekan, kita lihat perbedaannya. Nah, maka di sini akan muncul menu file begitu. Kita tekan Ctrl E kembali, kita tambah menunya. Nah, untuk membuat submenu di bawah file ini nantinya akan muncul submenunya. Kita klik next dan kita klik tombol panah ke kanan ini satu kali saja. Ya, misalkan kita ingin membuat input data mahasiswa. Name-nya kita beri mn data mahasiswa. Kita next, lalu kita tambah lagi input data mata kuliah. Barangkali ini hanya sebagai contoh saja. Name-nya kita beri mn mata kuliah. Ya, lalu kita next kan lagi. Kita lihat, kita delete dulu. Nah, kita lihat dulu, kita okekan apa yang terjadi. Kita lihat di sini jika kita klik satu kali, nah maka akan timbul submenu dari menu file ini. Kita tambahkan lagi menunya. Bagaimana caranya untuk menambahkan ke samping? Nah, kita tekan Ctrl E kembali. Nah, di sini kita arahkan kursornya ke input data mata kuliah ini, lalu kita tekan next. Lalu kita tekan tombol ke kiri satu kali. Misalkan kita ingin membuat proses, name-nya mn proses. Next kembali, lalu kita ingin buat submenu dari proses ini. Maksudnya di bawah proses ini nanti akan timbul submenunya jika diklik begitu. Kita klik lagi tombol arah ke kanan. Misalkan di sini kita tulis proses transaksi. Name-nya mn proses transaksi. Kita klik next. Lalu kita tambah sesuai keinginan kita. Misalkan nanti di rumah terserah Anda bagaimana, ingin banyak menunya atau bagaimana, itu terserah Anda. Saya hanya menyontohkan sedikit. Di sini saya akan beri misalkan sistem mn system, lalu next. Di sini saya akan menambahkan misalkan login, mn login, next, dan logout. Name-nya saya beri mn logout. Nah, lalu next, saya ingin beri garis begitu. Masukkan saja tanda minus seperti ini atau strip seperti ini.
kita masukkan namanya misalkan str1. Nah, kita next lagi, saya beri lagi keluar, kita beri namenya mn keluar, kita oke kan. Lihat di sini sudah ada menu-menu yang kita buat tadi, misalkan file dan proses transaksi dan sistem, login, logout, dan garis yang saya namakan tadi str1 dan keluar. Lalu bagaimana caranya agar form menu ini yang tampil pertama kali saat program dijalankan? Nah, kita klik kanan pada Project Explorer ini, kita pilih Project 1 Properties. Pada Start Object-nya kita pilih menu, kita oke kan, lalu kita coba jalankan. Nah, ini adalah form menu yang kita buat tadi. Namun tidak ada apa-apanya, form ini masih kosong karena tidak ada coding yang ditambahkan ke dalam form ini. Lalu kita coba tambahkan coding. Kita close dulu, kita matikan programnya dulu. Misalkan tadi kita telah membuat form input data mahasiswa. Nah, kita ingin memanggil form input data mahasiswa itu dari menu begitu. Kita klik file, misalkan di menu input data mahasiswa. Nah, caranya begini, klik input data mahasiswa ini satu kali saja. Kita tambahkan coding seperti ini. Nama dari formnya titik show. Maksudnya nama dari form yang akan kita panggil, lalu titik, lalu show. Rumusnya hanya begitu saja, mhs titik show, ya, begitu saja. Misalkan seperti ini, kita jalankan lagi, kita ketik file, kita klik input data mahasiswa, dan berhasil kita panggil dari menu. Form yang tadi kita buat, kita panggil dari menu, dan ini kita keluarkan. Kita lihat tadi form ini jika dijalankan masih berbentuk kecil seperti ini. Bagaimana caranya saat form menu ini tampil, dia akan sebesar layar LCD laptop atau komputer kita di rumah. Kita matikan dulu, kita klik formnya, kita lihat pada properties bagian Windows State. Nah, di sini Windows State-nya masih normal. Kita ingin dia pas pada saat dijalankan harus maximize begitu. Ingin maximize, kita ganti saja dengan yang kedua, yang maximize. Bisa kita coba jalankan. Nah, maka dia akan, saat dia dijalankan, maka form itu akan membesar secara otomatis sebesar layar komputer yang Anda punya, atau notebook atau laptop yang Anda punya. Kembali, saya coba input data mahasiswa dan berhasil memanggil form input data mahasiswanya. Kita keluarkan dulu. Nah, kelemahan dari program ini tadi, pada saat tombol keluar saya klik, maka program akan mati. Bagaimana caranya? Jika saya klik tombol keluar, yang menghilang atau yang tidak tampil form input data mahasiswa ini tidak tampil, kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Tinggal kita ganti skripnya pada saat tombol keluar diklik. Kita klik 2 kali pada tombol keluar. Nah, yang di sini yang tadinya n kita ganti codingnya menjadi me titik hide, atau bisa kita artikan kalau bahasa Inggrisnya ini artinya me adalah saya, hide adalah sembunyi, berarti sembunyikan saya, begitu. Contoh, kita jalankan kembali lagi programnya. Kita panggil form input data, kita tekan tombol keluar, form menunya masih ada, dan form input data tadi menghilang. Ya, kira-kira begitu maksud saya. Lalu kita tambahkan rumus pada keluar ini, kita tambahkan saja
N begitu. Bisa kita coba lagi, sistem keluar, maka program akan berhenti. Oke, pada tutorial pembuatan menu pada VB saya cukupkan sampai di sini dahulu. Sampai berjumpa kembali pada video tutorial VB selanjutnya. Saya Juliandri Saputra, terima kasih.